Selamat pagi, Mas Didi. Pagi, Bapak. Gimana kabarnya nih? Sudah lama enggak bersua? Alhamdulillah baik, Pak. Dan harus sehat. Ya, itu yang paling penting. Mudah-mudahan enggak ada keluarga yang kena corona ya, Mas Didi ya. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada, Pak. Ya, demikian juga bagi para pemirsa. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Itu harapan kita semua ya. Nah, meskipun sekarang dalam kondisi kita dilingkupi oleh suasana COVID-19, tetap harus beraktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat. Nah, para pemirsa, para penonton yang berbahagia, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan kita semua bergabung pada acara kita pada pagi hari ini. Dan terutama sekali kami ucapkan terima kasih banyak pada Mas Widi, pengacara hebat nih di Jogja nih, alumni Fakultas Hukum, alumni S2. Ya, S2. Magister Hukum Atmajaya Yogyakarta. Mas Widi, ngomong-ngomong, selesainya tahun berapa? Saya selesainya kalau nggak salah 2018, Pak Rihti. 2018, artinya 2 tahun lalu ya. Nah sekarang gimana aktivitasnya? Masih menjadi pengacara atau gimana? Masih, saya alhamdulillah masih jadi pengacara, masih tetap dengan cita-cita yang dulu jadi pengacara, cuma sudah mulai melebarkan sayapnya ke media digital juga, Pak. Melebarkan sayap ke media digital, wah luar biasa. Iya, media online kita coba main di situ. Nah, tentu saja ini sangat menarik ya, apalagi kalau kita nanti kaitkan topik kita hari ini, Mas Widi, yaitu penegakan hukum di era COVID-19. Saya yakin dan percaya Mas Widi bisa menjelaskan banyak hal tentang penegakan hukum, apa bedanya dengan suasana ketika masih normal, ataukah penegakan hukum itu sama saja, apa tantangan-tantangan yang muncul pada waktu penegakan hukum, terutama di era sekarang ini. Itu Mas Widi dan pemirsa penonton sekalian, topik bincang-bincang kita pada pagi hari ini, ya selama 1 jam ke depan kita akan bersama Mas Widi membahas hal itu. Ya. Untuk menyingkat waktu, saya kira silakan Mas Widi menyampaikan apa saja, bila perlu kerahkan semua pengetahuannya, biar para pemirsa semua, penonton semua bisa memahami pentingnya penegakan hukum di era COVID-19 ini. Monggo Mas, silakan. Ya, baik Bapak. Terima kasih Pak Rihti. Pak Rihti ini beliau adalah dosen saya waktu S2, dosen filsafat. Wah, luar biasa itu. Pengalaman yang luar biasa diajar filsafat sama beliau. Ya, kembali lagi ke penegakan hukum di masa pandemi COVID-19 ini. Sebetulnya sih yang bikin berbeda buat teman-teman pemirsa di sini adalah dalam masa pandemik ini ada perubahan kondisi, perubahan kebiasaan kita, habit kita. Mungkin juga malah menabrak hukum acara dalam penegakan hukumnya. Contohnya yang paling gampang terlihat itu adalah dalam kasus penanganan perkara pidana. Ketika dalam tahap penyidikan itu kita bisa mendampingi seperti biasa, seperti layaknya ketika kita mendampingi klien pada saat kasus pidana biasa jauh sebelum COVID. Tapi kemudian ketika sudah masuk masa pandemi COVID-19 ini, ada suatu hal yang berubah, khususnya ketika tahap pelimpahan ke kejaksaan, terus kemudian nanti sidang. Di sini ketika kita selesai perkara di penyidikan di kepolisian, maka berkas kan dilimpahkan ke kejaksaan. Di situ adalah proses tahap 2. Nah, ketika dilimpahkan di kejaksaan tersebut, biasanya kan kita bersama klien, bersama tersangka ini dibawa ke kejaksaan untuk kembali lagi dimintain keterangan, dicocokkan lagi buktinya segala macam. Tapi untuk di masa COVID-19 ini kita dari teman-teman penyidik dan jaksa lebih memilih online.
Seperti itu Pak Riti. Oke. Jadi terdakwanya tetap di tahanan polisi, pengacaranya di tahanan polisi, nanti penyidiknya ada sebagian yang berangkat ke kejaksaan, bertemu Mas. jaksa. Oke, menarik ini. Ini menarik. Tadi Mas Widi mengatakan penegakan hukum ya, khususnya yang disampaikan tadi bidang pidana kan banyak menabrak hukum acara. Nah, kalau menabrak hukum acara, apa tidak ada konsekuensi hukumnya, Mas? Kan dulu kan, silakan. Sebetulnya sih harusnya ada ya. Cuma kan kembali lagi ini keadaan force majeure, Pak. Daripada mungkin pemikirannya kan lebih baik kita langgar tipis-tipis lah daripada langgarnya banyak, itu pun untuk kemaslahatan kita bersama. Contohnya kayak gini Pak, misalnya ketika kasus dalam pidana, ketika lagi pemeriksaan saksi segala macam, kan tidak semuanya ngumpul dalam satu ruang sidang ini sekarang Pak. Kadang terdakwanya bisa di rutan, jaksanya di kantor kejaksaan, pengacaranya di pengadilan, hakimnya di pengadilan, atau di switch lah seperti itu. Cuma yang jadi masalah adalah di sini loh. Ketika kita mengajukan bukti atau jaksa mengajukan bukti, biasanya kan kita kan maju ke depan sidang, depan majelis hakim, seperti itu, untuk mencocokkan benar nggak ini segala macam. Tapi dengan virtual ini, jadi kita cuma misalnya nunjukin kayak gini Pak, ini apakah ini benar barang buktinya yang kamu gunakan untuk menusuk? Contohnya ini Pak ya. Terus terdakwanya kan, iya pensil, tapi nggak kayak gitu. Kayaknya lebih panjang dikit deh atau lebih pendek dikit. Karena kan ketika kita lihat visual ketika ini Pak, tentunya kan terkadang akan beda dengan kenyataan, gitu loh. Mulai dari terlihat dimensi panjangnya atau dari warnanya. Oke. Betul kan? Kadang kan tergantung kualitas dari kita punya gadget. Misalnya kalau kualitas gadget kita bagus, bisa jadi yang warnanya pink ini kelihatan agak gelap Pak. Jadinya kayak ungu. Bener nggak? Nggak tahu. Mungkin di tempatnya Pak Riti warnanya apa ini? Kalau di tempat saya warnanya pink. Ya kalau saya lihat sekarang ya pink. Tapi apa benar pink. Tapi kadang untuk sesuatu yang gadgetnya buruk gitu, kualitas kameranya buruk, kadang warnanya tidak terlihat pink Pak. Oke, berarti itu bisa menimbulkan masalah ya Mas ya? Bisa menimbulkan, iya bisa menimbulkan itu masalah di alat bukti. Contohnya seperti itu gitu loh. Dan ini tentunya kan di satu sisi bisa menguntungkan klien saya, di satu sisi bisa merugikan klien. Tergantung kasuistiknya, Pak. Kalau menguntungkan seperti apa, Mas, misalnya? Ya, misalnya menguntungkan, kita tinggal bantah ini bukan barang bukti. Jadi kan jaksa kan ada apa istilahnya? Ada kekurangan bukti gitu loh, Pak. Misalnya dituduh melakukan penusukan pakainya pensil warna pink, ketika lihat di itu warnanya agak ungu kan biasa aja bantah, Pak. Tapi ketika disajikan di pengadilan kan tidak toh. Ya, itu menguntungkan ya. Terus kalau yang merugikan apa? Yang merugikan tadi pembelaannya jadinya tidak maksimal, Pak. Jadi misalnya posisi saya ada di rumah tahanan, di sana di lapas. Kemudian biasanya kan kita ketika ada pemeriksaan saksi, kadang kan saya bisik-bisik sama klien nih di samping. Benar nggak apa yang disampaikan oleh saksi itu? Nah, tapi dengan kondisi seperti ini kan agak susah, Pak. Jadi ketika kondisi normal, ketika langsung saya tanya, benar nggak? Ada nggak yang ini? Ada nggak yang salah nggak yang disampaikan? Akhirnya kan per sekian detik kita sudah menyiapkan rencana pertanyaan tambahan toh. Untuk mengejar. Tapi dengan kondisi seperti ini kan jadinya kan agak susah. Belum lagi dalam persidangan biasanya kan ada dikasih waktu untuk bertanya apa segala macam, dan untuk hal-hal non teknis itu kan
mungkin dilakukan ketika kita sedang komunikasi pakai audio visual seperti ini. Oke, baik Mas Widi. Karena saya bukan penegak hukum ya, jadi saya agak kurang begitu paham juga yang dijelaskan tadi. Paling tidak saya bisa menangkap lah. Artinya ada perbedaan ya, situasi, kondisi, bahkan juga secara teknis antara penegakan hukum dalam hal ini kasus pidana pada waktu kondisi masih normal seperti dulu dan sekarang ini ketika masa COVID-19 ini. Yang mau saya tanya lagi gini Mas Widi, kalau menurut pandangan Mas Widi, bagaimana dengan soal keadilan ya? Bisa enggak keadilan itu sungguh-sungguh diperoleh dalam penegakan hukum yang model sekarang ini, yang pakai online, pakai daring itu? Karena apa? Seperti tadi Mas Widi sampaikan bahwa bisa saja merugikan, bisa saja menguntungkan. Nah, artinya kan hampir tidak ada kepastian kan? Nah, kalau menurut pendapat Mas Widi gimana situasi seperti ini? Sebetulnya ini kembali lagi kan kalau kita lihat adil apa tidaknya kan ini ya kan tergantung pandangan orang masing-masing. Mungkin bagi saya adil, bagi mereka tidak, bagi mereka adil, bagi saya tidak. Kan seperti itu, Pak Riti. Tapi untuk ini sebetulnya sih dalam penegakan hukum sih ada bagusnya, Pak, dalam masa COVID ini. Mau nggak Bagusnya mau, gimana? bagusnya mau nggak mau kita semua jadi melek teknologi. Iya. Benar kan? Benar, mungkin ya. 2 tahun yang lalu ketika saya mungkin kalau bisa dilihat di timeline Facebook saya udah nulis tentang 4.0 tentang itu. Ya. Tapi kan mereka kan pada tidak begitu memahami toh. Banyak ya, 4.0 itu apa sih? Apa mungkin 4G aja gitu atau apa? Tapi sekarang kan akhirnya kan kita semua mau itu yang muda, mau itu yang senior, mau nggak mau harus melek teknologi. Apalagi Mahkamah Agung kemarin sudah mencoba, sebelum COVID sudah mencoba e-court, Pak. Jadi kayak e-court, jadi kita pendaftaran gugatan, segala macam itu di rumah. Jadi pengacara sekarang kalau jarang kelihatan di pengadilan karena lebih banyak di rumah, Pak. Nah, itulah Mas Widi. Nah, itu menarik, saya kira. Menarik karena apa? Saya ada fakta bahwa mau tidak mau sekarang ini segala macam aspek, khususnya topik kita penegakan hukum, mau tidak mau kan harus menggunakan teknologi macam itu. Nah, yang paling repot itu kan kita kan dalam kondisi tidak siap, tidak terbiasa dengan teknologi seperti yang sekarang ini dipakai. Begitu situasinya menuntut demikian, akhirnya kan banyak yang kelabakan. Nah, tidak hanya di bidang penegakan hukum, saya kira di bidang pendidikan juga sangat terasa ya. Nah, yang tua-tua seperti kami ini yang gagap teknologi itu kan jadi sangat repot. Kan tidak puluhan tahun, misalnya saya contoh saja mengajar. Puluhan tahun mengajar itu kan tatap muka yang model-model klasik itu. Kasih tugas, diskusi tatap muka dengan mahasiswa. Ujian juga begitu, bahkan ngawas ujian segala macam. Nah, tiba-tiba diputus begitu saja, harus diganti dengan teknologi seperti sekarang. Tentu ada kekurangan di sana-sini ya. Meskipun tadi Mas Widi mengatakan ya ada keuntungan. Mau tidak mau kita harus belajar teknologi. Tapi yang seperti saya tadi katakan itu ya kerepotan juga. Nah, pertanyaannya menurut Mas Widi, ke depan harus seperti apa? Supaya penegakan hukum kita tidak lantas turun kualitasnya hanya karena teknologi kita penguasaan IT kurang seperti sekarang ini, lalu akan ada dampak ke segala macam problem hukum. Nah, kalau menurut pendapat Mas Widi gimana baiknya? Ini demi penegakan hukum loh, ke depan sekarang dan ke depannya terkait dengan teknologi sekarang. Silakan. Baik. Jadi gini, mungkin ya benar siapa yang disampaikan Pak Rihti adalah gara-gara COVID ini revolusinya betul-betul berubahnya sangat drastis. Mungkin kalau dulu revolusi industri dari tenaga manusia kemudian ke tenaga mesin dan lain sebagainya kan ada jangka waktu dan orang sudah prepare, Pak. Tapi gara-gara COVID ini kemudian langsung disulap BIM salah BIM. Duar, berubah gitu. Konsep bisnis apa segala macam akhirnya pun berubah sekarang. Sebetulnya dalam penegakan hukum di
di masa pandemi ini mau nggak mau kan kita harus melek teknologi, Pak. Paling nggak mau ya kita harus nerima, Pak. Itu dulu kita harus nerima keadaan. Jelas itu, tapi ya kemudian kita harus cepat melakukan evolusi, melakukan perubahan, gitu loh. Melakukan perubahan ya tadi seperti jangankan Bapak ya, teman-teman yang seumuran saja banyak juga yang gaptek loh, Pak. Nah, jangankan itu, kadang dari pihak penegak hukumnya juga kan gaptek juga. Nah, disinilah kalau masukan saya ya konsepnya teknologi harus dijadikan habit, jadi kebiasaan. Oke, kebiasaan ya. Istilah yang saya kira menarik. Tapi kalau misalnya bukan kebiasaan, katakanlah mau atau tidak mau kita harus beradaptasi. Karena tuntutan teknologi, teknologi informasi seperti sekarang ini mau tidak mau, karena tidak bisa dihindari, kita bisanya beradaptasi dengan teknologi sekarang ini. Nah, tentang adaptasinya itu, kalau menurut pendapat saya, mohon tanggapan nanti ya. Sepertinya sistem kita di Indonesia itu belum siap ya. Betul. Belum siap untuk beradaptasi dengan penegakan hukum model sekarang ini. Sehingga lalu ya repot. Nah, kenapa topik ini menjadi penting? Karena saya khawatir jangan-jangan momen COVID-19 ini dijadikan alasan untuk amburadulnya penegakan hukum kita. Maka belajar beradaptasi ini mungkin menjadi sangat penting. Gimana tanggapan Mas? Nah, kembali lagi kan, kalau kita ngelihat hukum itu, dalam penegakannya kan ada dua, Pak. Ada yang black, ada yang white. Menarik itu, silakan jelaskan. Ya, kalau yang white, insya Allah dia tetap istiqomah, lurus dia, jalannya lurus. Apapun yang terjadi lurus. Tapi kalau yang namanya black, mau itu keadaan COVID, mau itu sebelum COVID, mau itu ada bencana segala macam, mereka akan berusaha mencari celah gimana untuk penegakan hukum ini jadinya amburadul. Oh, gitu. Iya, jadi kalau saya rasa ketika ada yang dibilang, oh jangan-jangan nanti dicariin celah nih untuk mereka nih, yang model-model seperti itu. Contohnya kayak yang kemarin yang kasusnya Joko Chandra, PK, karena COVID nggak bisa apa segala macam, kan mereka bisa aja jadi alasan, Pak. Oh gitu. Ya seperti itu. Jadi ketika seperti ini, akhirnya kan kembali lagi, kalau kamu pikirannya sudah hitam, mau kondisi apapun bisa merubah gitu loh. Dan jeleknya lagi mungkin kalau saya lihat dalam tanda kutip kadang bermainnya itu cantik sekali, Pak. Mereka tidak bermain ke teknisnya, teknis beracaranya, teknis penegakannya, tapi mereka bermain dengan regulasi. Bermain dengan regulasi itu maksudnya gimana? Dia menciptakan regulasi-regulasi yang bisa dibuat celah. Sangat dimungkinkan besok seperti itu. Gitu loh. Misalnya nanti untuk kejadian COVID segala macam tidak memenuhi protokol kesehatan apa segala macam, tapi saya nggak tahu konsepnya gimana, nanti itu tidak bisa semacam kayak dia memiliki imunitas hukum. Gitu. Cuma itu baru prediksi saya, Pak ya. Mereka akan membuat regulasi-regulasi celah yang untuk bagaimana hukum ini amburadul. Jadi mereka tidak bermain lagi di teknik, Pak. Mereka sudah bermain di regulasinya, Pak, aturannya. Mereka cari celahnya di situ. Gimana sih caranya, gitu loh. Tapi semoga aja tidak. Saya harap Indonesia jauh lebih baik. Ya, lah Mas Widi, ini kan menarik ini. Baru saya dengar dari pengacara langsung ya, dari Mas Widi sendiri. Ini kan ada yang black, ada yang white, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, Mas Widi ini termasuk yang mana nih? Saya sih pakai bajunya putih, insya Allah putih, Pak. Betul. Apalagi kan alumnus Atmajaya. Iya, harus jaga alma mater, Pak. Betul, magister sebagai alumni Magister Hukum Atmajaya Jogja kan masih tetap membawa misi kan. Paling tidak
ya nilai-nilai lah seperti kejujuran, keadilan, kebenaran. Nah itu Betul. tetap harus dipertahankan meskipun kondisi memang kondisi sekarang ini kan seolah-olah membuka peluang untuk melanggar, untuk menyimpang dan seterusnya. Contohnya saya tadi alat bukti warnanya kuning misalnya karena daring bisa jadi hijau, bisa jadi yang lain. Betul. Karena kan bisa ditipu kan secara optik itu. Nah itu jadi repot, jadi tantangan berat sekali. Mas Widi. Jadi saya harap ya iyalah karena pengacara kita harus yang putih. Nah, betul. Mas Widi. Harus itu, Pak. Betul. Ini yang mau saya tanyakan lagi. Ini kan kita agak memperluas penegakan hukum. Saya kira tidak hanya di bidang pidana, tapi mungkin juga di bidang lain ya, perdata atau di bidang-bidang yang lain ya, misalnya dagang, pedagang misalnya. Nah sekarang begini. Kan kalau kita lihat itu tetap dari dulu sih penegakan hukum kan selalu bergerak di beberapa faktor ya yang sangat mempengaruhi. Misalnya faktor masyarakatnya siap apa tidak, budaya taat hukumnya ada apa tidak, lalu kemudian faktor peraturan undang-undangnya sendiri. Nah faktor ini yang disebut Mas Budi tadi saya kira tepat sekali. Orang bisa bermain kalau melalui peraturan kan. Betul. Kita akan celah seperti istilah Mas Budi tadi. Kemudian faktor penegak hukumnya sendiri. Faktor penegak hukum. Nah, jadi istilah klasik kalau hukumnya mungkin kurang lengkap, tidak jelas, tapi kalau penegak hukumnya punya integritas yang bagus, ya contohnya Mas Widi sendirilah. Saya kira masih tetap jalan ya penegakan hukumnya itu. Nah, sebaliknya kalau hukumnya bagus, aturannya lengkap, jelas lengkap, tapi penegak hukum sendiri ya tahu sendirilah yang black semua ya tetap tidak jalan. Maka antara penegak hukum dan faktor hukum sendiri saya kira memang harus terintegrasi ya, sinergi begitu. Nah, faktor yang sedikit sekali disinggung itu faktor teknologi, faktor teknik. Nah, seperti sekarang ini baru terjadi kan. Nah, saya ingin tahu pendapat Mas Widi soal penegakan hukum yang faktor-faktornya itu kan saling terkait itu. Bagaimana masyarakatnya, hukumnya, penegak orangnya ya penegak hukum sendiri, atau peralatan. Monggo, silakan. Ya, jadi pertama kali dalam penegak hukum yang untuk era COVID pertama, satu tadi saya bilang ada dia harus melek teknologi dulu, Pak. Betul. Melek teknologi ada satu cara, ada beberapa cara. Satu karena dipaksa. Dua karena keinginan. Itu tinggal pilihan mau yang mana. Terus lagi selanjutnya yang kedua adalah infrastruktur. Jangan kita ngomong melek teknologi, tapi infrastrukturnya tidak ada. Ya, jadi dengan tidaknya infrastruktur, saya rasa bullshit kita kalau ngomong melek teknologi. Bagaimana mau melek teknologi, sinyal internet susah. Kadang putus-putus, hujan dikit langsung hilang koneksinya. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih dari itu adalah pertama tadi tentang melek teknologi, terus infrastruktur, terus habis itu kejujuran. Kejujuran itu yang ketiga, Pak. Kenapa bukannya pertama, Mas? Kejujuran ini yang ketiga. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini, Pak. Yang tadi saya sampaikan. Pertama, orang ketika melakukan suatu perbuatan, kalau kita ngambilnya jujur pertama, Pak, tapi dia nggak bisa melek teknologi tadi, percuma. Yang kedua lagi, dia orangnya jujur melek teknologi tapi nggak ada infrastruktur juga percuma, Pak. Bener kan? Terus terus yang ketiga, ketika dia melek teknologi, terus dia ada infrastruktur yang memadai, terus kemudian yang poin ketiga dia tidak jujur, ya amburadul. Jadi kalau saya lihat dibalik, Pak. Karena banyak orang jujur yang nggak ngerti apa-apa ya jadinya percuma juga. Nah gitu di bidang hukum ada enggak? Pernah enggak ada kasus di mana orang yang sebenarnya di posisi yang benar ya, entah bagaimana caranya kemudian
sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan itu menjadi pihak yang kalah dan sebagainya. Itu kan berawal dari ketidakjujuran ya, orang benar tetapi tidak kuasai teknologi, lalu kemudian bisa ditipu kan. Artinya orang jujur bisa ketipu gitu loh. Betul, Gimana betul, betul, betul sekali. Ya itu tadi ada orang jujur bisa ketipu. Kenapa? Ya salah satunya sih karena dia tidak melek teknologi tadi itu loh Pak. Infrastrukturnya dia tidak memadai. Akhirnya ibaratnya gini Pak, ibaratnya kita ahli senjata nih Pak. Ya. Kita banyak punya senjata, ada bazooka, ada AK-47, ada M4, ada bom, molotov, apa segala macam. Tapi kita tidak bisa mempergunakannya, Pak. Oke. Ibaratnya seperti itu. Walaupun kita banyak punya kita punya fasilitas, tapi kalau kita tidak mempergunakan, maka ya akan kalah. Gitu. Dan ketika dalam kasus perdata, dalam penegakan hukum, ada asas yang disebutkan adalah siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ya, betul. Nah, dan hakim di sini adalah sifatnya kan pasif, Pak. Betul. Nah, ketika saya tidak bisa membuktikan, walaupun saya punya senjata banyak gini, tapi saya bingung mau pakai yang mana, harusnya bisa dikombinasikan gitu, tapi saya bingung mau pakai yang mana, akhirnya kan saya kalah, walaupun saya jujur. Jadi ya. ada semacam kayak teknik-tekniknya gitu loh Pak, bukan apa trik mungkin ya lebih tepatnya Pak ya. Iya. Oh gitu ya. Iya, karena kadang walaupun kita sudah menyajikan yang ini, kalau ini senjatanya kita sajikan itu kemungkinan kalah, ya lebih baik tidak usah disajikan. Saya beri contoh begini, misalnya saya punya tanah, tapi tanah saya itu tidak punya sertifikat ya. Lalu kemudian ada orang lain yang antara yang tidak benar, itu tidak jujur tadi, membuat sertifikat atas tanah saya. Lalu mulai menggarap di situ. Tentu saja saya akan bereaksi, timbul konflik perkara. Lalu saya kan menggugat kan, tapi saya tidak bisa membuktikan bahwa itu tanah saya melalui alat bukti yang sah, alat bukti yang kuat itu kan sertifikat itu. Nah, kalau saya bisa kalah itu. Nah, bagaimana caranya ini Mas? Supaya ke depan itu walaupun tidak punya senjata sertifikat, tapi saya punya tanah dan saya bisa bahwa itu sungguh-sungguh milik saya, supaya saya tidak kalah itu gimana itu? Kalau menurut pendapat Mas Idi? Kalau pendapat saya Pak ya, yang pertama adalah ketika kita tidak punya bukti formil, kita cari perbanyak saksi. Oke. Ya, ketika banyak saksi yang mengatakan, oh iya benar sayalah yang menggarap dari dulu sampai sekarang, dan tahulah dari nenek moyangnya emang dialah yang megang tanah tersebut. Itu masih bisa Pak. Itu masih bisa. Itu masih ada peluang. Oke. Tetap ada peluang. Terus yang ketiga, saya punya keyakinan Pak, dari dulu saya selalu ngasih tahu ke semua klien, semua teman-teman saya, kalau emang itu hakmu, pasti tidak akan tertukar. Itu yang harus kita tanamkan dulu gitu loh Pak. Masalah dapat apa tidaknya itu urusan belakangan. Yang penting kita ikhtiar, kita usaha dulu. Betul. Jadi jangan hanya kemudian seseorang itu mengaku itu tanah saya, tapi dia tidak ikhtiar ketika yang lawannya mengajukan gugatan di pengadilan, kemudian dia tidak datang memenuhi panggilan apa segala macam, dia berangkat loh itu tanah saya, itu udah punya saya, kenapa saya harus datang apa segala macam. Kan kebanyakan kayak gitu Pak. Konsep pasrahnya itu sudah kebablasan. Gitu loh. Jadi ketika kayak gitu kan kita kan harus luruskan lagi dia. Kamu boleh pasrah tadi yang saya bilang, ketika itu adalah kalau emang itu hakmu pasti tidak akan tertukar. Tapi kan di sini kita harus ada usaha. Bagaimana ketika ada undangan dari pengadilan ya datang, ya menyajikan bukti-bukti apa yang ada. Seperti itu. Nah, tadi Pak Riti kalau yang
yang dari tadi ada yang lupa saya sampaikan tentang penegak hukum, khususnya misalnya perdata gini Pak ya. Tadi saya sampaikan ini, ketika penegakan hukum ini di era sekarang ini, pengacara jauh lebih banyak di rumah kasus perdata Pak. Ya. Kenapa? Karena dia bisa mendaftarkan gugatannya dari rumah. Gugatan dia bikin, surat kuasa dia bikin, dia scan, dia kirim, di-upload. Kemudian setelah itu sudah dapat registrasinya apa segala macam. Kemudian dia tinggal transfer biaya berperkaranya melalui handphone, melalui gadget. Jadi sebetulnya di rumah dia belum mandi aja, bangun tidur belum mandi, dia ngetik, dia sudah kerja. Gitu, oke. Oke. Gitu. Terus sekarang juga asalkan pihak lawan menyetujuinya, Pak, maka jawab jinawab yang tadinya kita ketemu di pengadilan gitu, Pak, itu cuma bisa cukup lewat e-court. Jadi nanti diupload ke pengadilan terus nanti memberikan ke lawannya. Oke, Mas Widi, ini saya tertarik dengan itu. Lalu saya ingin tanya begini, sekarang ada enggak ya macam peraturan, pedoman teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan penegakan hukum di era COVID ini? Misalnya, karena kan tadi di bagian awal tadi sudah disinggung bahwa itu kan bertabrakan semua kan, melawan semua hukum acara. Karena kalau dulu kan kalau melawan hukum acara kan bisa diperadilan kan. Iya. Karena kan ya karena situasi seperti ini lalu ya sudahlah. Iya. Apalagi yang mungkin saya salah ya, tapi saya pernah dengar bahkan narapidana yang di penjara itu karena berjubel di situ lalu kemudian takut nanti tertular virus itu lalu dikembalikan ke rumah dan sebagainya seterusnya. Itu kan sudah mulai melawan tatanan hukum yang selama ini kan sudah lama dipraktekkan. Nah, itu jadi bagi saya ini jadi luar biasa. Nah, ada enggak pedoman peraturan yang dikeluarkan dalam keadaan seperti sekarang ini? Sebetulnya sudah ada sih Pak. Mulai aturan mengenai sidang online seperti itu sudah mulai tahap 2 online apa segala macam sudah keluar, tapi melalui modelnya surat edaran Pak. Oh, surat edaran ya. Iya gitu loh. Jadi, sering nggak dilanggar itu aturan itu, sering nggak kan itu kan cuma surat kan? Ya itu saya kurang tahu juga itu Pak. Gak bisa kita nyampaikan sering apa tidak. Oke, Mas Widi. Mas Widi, ini kan di samping kita kan ada juga yang menonton, yang mendengar. Saya kira baik juga kalau kita beri kesempatan ya kepada penonton atau pemirsa yang mengikuti cara ini untuk mengajukan pertanyaan ya kepada Mas Widi tentang penegakan hukum di era COVID-19 ini. Apakah ada? Kami tunggu pertanyaannya, lalu kemudian nanti Mas Widi akan memberikan jawaban. Ya, baik. Monggo yang mau bertanya, semoga saya bisa jawab dan bisa memuaskan. Kalau sekarang aktivitas kampus sementara terhenti dulu ya Pak Rihti ya? Aktivitas kampus tidak terhenti, hanya pertemuan secara fisik itu tatap muka itu memang ditiadakan. Kuliah nanti mulai bulan Agustus, September itu sampai dengan Desember besok itu online. Ya, kita menghindari risiko tertularnya bagi seluruh sivitas akademika. Jadi sekarang begitu. Ini saya posisi di kantor di Pasca. Itu kenapa? Karena saya khawatir di rumah tuh mati lampu itu sering terjadi itu. Oh ya, ini belum ada pertanyaan. Ya kita lanjutkan saja dulu ya. Sambil menunggu kalau nanti ada pertanyaan. Mas Widi. Ya. Ini selain Mas Widi yang alumni Magister Hukum kita, ada enggak yang alumni Fakultas Hukum ya, atau malahan juga dari Magister Hukum yang membuka praktek atau menjadi pengacara seperti Mas Widi?
Banyak Pak, banyak. Di Jogja maksudnya? Di Jogja banyak. Kayak di dalam grup itu ada Mas Juni, ada Heribertus Apriyadi, terus ada siapa lagi Pak ya? Bentar. Siapa itu lupa saya namanya tuh. Ada Alfian. Ya, betul. Ya, itu. Terus ada siapa lagi ya? Itu terus ada tuh yang aktif di PDI itu, lupa saya namanya. Itu Terus ada alumni kita ya? Alumni, terus ada lagi Mas Bayu. Banyak Pak. Nah, yang mereka itu punya kantor sendiri-sendiri atau bergabung dengan Mas Widi atau gimana? Mereka punya kantor sendiri-sendiri. Nah, ini menariknya apa? Penting juga karena ini kan alumni ya. Nah, mungkin bisa menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa pengacara atau penegak hukum yang alumni Atmajaya Jogja itu punya integritas, menguasai teknologi yang sekarang digunakan itu, lalu kemudian bisa menerangi, memberi terang bagi masyarakat luas ya, sehingga semakin lama semakin banyak yang melek atau tahu soal hukum, sehingga lalu menurut saya ini juga lalu menjadi salah satu aspek promosi bagi Atmajaya, terutama dalam hal ini pasca sarjana. Wah, ini ada Mas Widi, perkaranya banyak yang ditangani, semua terselesaikan dengan beres, keadilan bisa diperoleh dengan baik, benar. Lalu kan orang tertarik kan, Mas dulu kuliah di mana? Oh, Atmajaya. Ada Pak Riti lagi di situ. Terus kemudian mereka masuk di sini. Nah, itu maksud saya ya, sehingga alumni kita yang sekarang berprofesi sebagai penegak hukum itu bisa memberikan apa ya, yang terbaik lah bagi masyarakat, dan itu kan pasti sangat bermanfaat bagi institusi Atmajaya sendiri. Betul. Nah itu saya ada enggak semacam perkumpulan di antara pengacara yang alumni itu saling kontak sehingga bisa satu, katakanlah tanda kutip satu ideologi ya, membawa pesan Atmajaya. Gimana? Nah, kalau di Atmajaya saya sendiri kurang Pak, kurang menemukan itu Pak. Gitu loh. Entah karena saya yang bukan organik, artinya S1-nya di UII, S2-nya di Atmajaya atau bagaimana. Tapi saya lihat masih kurang Pak. Itu satu. Jadinya saya kurang tahu, mungkin apakah ada grup sendiri khusus alumni gitu. Terus yang kedua, kalau dari penegak hukumnya Pak, ketika kita baca rekes jawaban, jinawab, gugatan apa segala macam, kita sudah bisa ngelihat ini tulisannya alumni Atmajaya. Nah, kok bisa diketahui dari mana itu bisa tahu? Dari semacam gaya penulisannya Pak. Oh gitu. Iya, gaya penulisannya itu nggak bisa bohong. Oh gitu ya. Iya, ini alumni Atma, ini alumni UII, ini alumni UGM, ini alumni kampus lain, dia udah bisa kelihatan Pak. Nah, kekhasan ini menarik. Kekhasannya itu ada di mana, sehingga bagi Mas Widi ketika membaca, misalnya Mas Widi sebagai penggugat katakanlah ya, pengacara dari penggugat, kemudian si X ini pengacara dari tergugat yang juga alumni dia, maksudnya alumni pengacaranya itu. Lalu Mas Widi bisa tahu itu kan jelas ya, oh karena Atmajaya. Tapi ketika dalam keadaan Mas Widi tidak tahu ini yang nulis ini apakah alumni Atmajaya itu tidak, kok bisa tahu dari tulisan itu apa ada kekhasannya? Ada kekhasannya Pak. Nah, di mana kekhasannya? Itu apa kekhasannya? Kebanyakan alumni Atmajaya dalam menulis gugatan atau apapun produknya, biasanya ada kata seyogyanya. Oh gitu ya, kata seyogyanya. Itu satu. Oh, ya, jadi ya. Tanpa saya ngelihat itu, ini kemungkinan besar 90% alumni Atmajaya. Oke, kalau enggak dia dekat sama orang-orang Atmajaya. Oh gitu, kata seyogyanya ya. Kata seyogyanya. Oh, baru tahu sekarang saya. Oke. Lalu yang kedua, alumni Atmajaya dalam membuat rekes lebih senang lebih sering memasukkan asas-asas hukum.
Oke, oke. Yang magister. Oke. Itu kalau soal asas Mulai ini kan, masuk, dia udah masukin asas hukum, terus dia udah ada kata seyogyanya, walaupun dia belum lulus S gitu Pak. oke. Saya bisa ngelihat kemungkinan 90% dia alumni Atmajaya. Dan itu di mana-mana masih begitu ya? Atau hanya di Jogja saja? Saya lihat di mana-mana begitu Pak. Oke. Itu kalau menurut Mas Widi itu apa yang menyebabkan itu? Kok bisa jadi bareng-bareng gunakan kata seyogyanya? Doktrin Kata, Pak. hah? Doktrin? Kita nggak sadari Pak ya. Mungkin ketika kuliah gitu terlalu sering mendengar Kata seyogyanya ya? ya kan, padanan kata Hmm. seperti itu. Oh Nah, gitu. iya, akhirnya kan secara alam bawah sadar kan ketika nulis kan begitu. Terbawa Terus ya? iya terbawa terus dengan biasa kita kegiatan di kampus dengan dosen-dosen yang mengajar kan ada beberapa hal yang mau nggak mau akhirnya ngikutin gaya penulisan yang guru kita sajikan. Nah, Mas Widi sendiri gimana? Mas Widi kan alumni itu pasti juga gunakan itu enggak? Atau sudah enggak? Saya kombinasikan Pak. Saya kombinasikan dengan style UII, terus saya kombinasikan dengan stylenya Atmajaya. Oke. Terus gabung lagi dengan stylenya Gajah Mada ya, tambah sempurna itu. Ya, kita kombinasikan itu. Terus tadi Pak yang kembali lagi masalah alumni yang berprofesi sebagai pengacara. Ya. Yang dari Atma saya kurang begitu tahu karena tidak ada wadahnya Pak. Kalau saya lihat belum ada wadahnya apa saya memang tidak tahu. Tapi kalau dari kampus saya yang sebelumnya dia membuat ini Pak semacam forum advokat alumni. Oke. Mas Widi, ini ada satu pertanyaan ini. Ini ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau dalam suatu kasus terjadi pertarungan di pengadilan, masing-masing pihak mewakili klien masing-masing. Bagaimana apakah bisa selesai secara profesional? Ini pertanyaan, jadi saya ulangi lagi ya, ini pertanyaannya. Bagaimana kalau dalam suatu kasus terjadi pertarungan di pengadilan, masing-masing pihak mewakili klien masing-masing. Bagaimana apakah bisa selesai secara profesional? Saya kurang paham maksud pertanyaan ini. Maksudnya mungkin apakah bisa selesai secara damai atau gimana? Terus untuk perdata itu gimana itu? Iya, kalau saya lihat kayak gini, kan tadi kan ada pertarungan di pengadilan masing-masing pihak klien. Bagaimana apakah bisa selesai secara profesional? Kalau selama dia di persidangan, dia pasti selesai Pak. Pasti ada putusan. Iya kan? Terus kemudian adalah secara profesional. Profesional itu apa sih? Ketika yang bersengketa itu adalah klien, biarkanlah kliennya yang ribut. Betul. Bukan pengacaranya. Bahkan kadang kita mengedukasi yang punya masalah di klien ini adalah masalah hukum. Ya, gitu loh. Jangan kamu membenci dia karena masalah hukum. Dialah sebagai temanmu, dialah sebagai saudaramu. Biarkan ya kayak main game aja Pak. Udah selesai. Ya. Oke. Cuma kan agak susah kita Pak untuk mengedukasi hal seperti itu karena ada beberapa orang yang baper juga kan Pak. Ya. Itu udah kembali lagi ke hati masing-masing. Tapi kalau secara profesional pasti bisa selesai. Saya pastikan kalau kasus di pengadilan pasti selesai karena hakim harus memutus. Ya, oke. Artinya harus dibedakan antara persoalan hukum dengan masalah lain ya, yang non hukum. Jadi kalau misalnya Mas Widi berhadapan dengan pengacara lain yang juga alumni atau mungkin satu angkatan gitu ya, kan perasaan itu kan harus dihilangkan kan. Oh di sana teman, di sini apalagi dulu teman akrab dan sebagainya, ya tetap bertindak berprofesi secara profesional, ya kan? Jadi itu yang dimaksud ya. Malah enaknya kayak gini Pak, kalau kita dapat sesama alumni Pak, malah enaknya peluang damai lebih besar. Oh gitu ya.
Iya, karena kita menggunakan kalau dulu Pak Medi ngajarin itu pakai sosiologi hukumnya. Oke, oke, Pakainya itu. Jadi kan oke. ketika kita sama-sama, kamu alma mater mana? Atma Jaya nih. Wadah, sama saya juga alma mater. Hmm, oke, Yuk oke, oke. cari win-win solution. Pendekatan pendekatan alumni itu sangat baik dalam penyelesaian masalah, Pak. Nah, itu makanya tadi saya kira menjadi relevan ketika kalau alumni yang berprofesi sebagai pengacara punya satu wadah ya. Artinya ya untuk cerita-cerita, bincang-bincang, barangkali juga mungkin ada masukan, sumbangan pemikiran yang bisa diberikan ke institusi ke Atmajaya. Ya. Baik di bagi S1 maupun juga S2 itu kan bagus itu. Apalagi nanti ketika bertemu di dalam satu persidangan menangani satu kasus, ya jauh lebih enak karena sama-sama alumni kan, tapi tetap Ada dalam ada koridor bahwa ini betul. profesi. Nah, gimana Mas? Jadi kayak gini Pak, dengan kita gitu loh, ada kedekatan emosional, mungkin ada kedekatan, wah darah kita sama nih, kasarannya Gitu. kayak gitu nih. Ya, ya. Paling enggak Oke, oke. teguh itu dan kita bangga dengan alma mater kita, enak itu Pak, ketika kita sedang berhadapan sidang khususnya perdata Pak ya. Jadi, wah kemungkinan untuk damainya besar lah daripada maju terus. Jadi dengan sama-sama alumni Kemungkinan besar ya. nyaman dan keterikatan kita sesama alumni Pak. Oke. Nah, kalau pidana gimana? Pidana kan nggak bisa damai. Itu gimana itu? Tetap beracara secara profesional kan? Iya, secara profesional. Cuma saya Oke. jarang Pak ketemu lawan saya pidana jaksa dari Atma Jaya Pak. Jarang sih yang jadi jaksa. Kebanyakan yang jadi pengacara sekarang itu. Jarang sekali Oke. Ada sih tapi gitu. enggak banyak. Oke. Tapi ya tetap kita profesional Pak. Hmm. Kalau sudah urusan pidana ya itu tetap profesional. Ya. Justru itulah yang sangat diharapkan ya dari institusi bahwa pengacara atau katakanlah secara umum penegak hukum alumni Atma Jaya bisa bekerja secara profesional, tetap berpegang teguh pada kebenaran, keadilan, sehingga ya masyarakat kan akan melihatkan, walaupun bertemu pengacara dan jaksa, kebetulan jaksanya ada yang alumni, pengacaranya alumni, ya tetap bekerja sebagai profesional, sehingga kan masyarakat bisa melihat kan bahwa kita tetap berpegang pada hal itu. Gitu. Itu. Makasih Mas Widi atas jawabannya. Kita masih tunggu pertanyaan lain. Ini juga ada pertanyaan ini Mas Widi. Ya. Ini dari Andinta Pratama. Saya ingin menanyakan pertanyaan Bapak Widi yang tadi belum terjawab. Apakah ada wadah advokat untuk alumni Atma Jaya? Belum ya, Mas Widi ya? Saya rasa belum. Saya rasa belum karena selama ini saya belum pernah ngelihat ini deklarasinya, Pak. Oke. Biasanya kan kalau itu kan deklarasi, misalnya kayak di kampus S1 di UII kemarin ada deklarasi Forum Advokat Alumni UII. Ini apakah dimungkinkan ada wadah asosiasi advokat dari magister hukum supaya ada kesatuan visi? Saya kira perlu ya. Iya, saya rasa perlu itu Pak. Saya rasa perlu. Ya, tinggal nanti diatur aja bagaimana mekanismenya segala macam, tapi tetap tadi di bawah ikatan alumni. Oke. Betul. Jadi di Atma Jaya ada ikatan alumninya apa gitu namanya. Nanti itu tetap acuannya di bawah itu, Pak. Oke, kalau itu belum ada, mungkin baik langkah pertama itu nanti Mas Widi bisa kontak ke teman-teman ya. Kalau ketemu teman-teman pengacara yang alumni, kalau dibatasi alumni magister hukum juga bisa. Alumni magister hukum Atma Jaya. Nanti bisa bincang-bincang mereka, dibuat semacam wadah itu. Lalu
kemudian apakah itu nanti di bawah alumni atau berdiri sendiri ikatan pengacara, asosiasi pengacara, asosiasi atau apalah namanya. Yang penting ada wadahnya dulu. Ada wadahnya dulu. Oke, saya sangat berharap itu bisa terwujud. Iya. Lebih bisa menyatukan visi gerak langkah bersama-sama. Kalau di dalam wadah daripada sendiri-sendiri ya. Iya, gitu. Mungkin nanti bisa di list gitu para alma mater magister apa itu nanti di list mana nih yang profesi advokat nih. Nanti kalau zaman dulu kan susah Pak. Sekarang kan ada zaman WA mungkin kan lebih enak. Jadi mungkin dari paskanya sendiri ketika ada alumni begitu dia sudah lulus langsung dimasukin ke grup WA alumni. Tapi khusus profesi apa. Oke. Nanti lacaknya saya kira mudah. Lebih enak filternya gitu. Ya, kan kita sudah ada wadah alumni juga, alumni NH. Nanti kan tinggal saya bersama Pak Mugi nanti mengecek mana yang pengacara dan sebagainya. Tinggal ditanyakan di situ. Cukup banyak gitu. Ada yang mungkin belum masuk dalam grup WA, nanti kami akan cari itu. Iya. Oke, Mas Yudi. Nanti dicek mana yang jadi notaris dan lain-lain segala macamnya. Sekaligus juga itu menjadi kebanggaan magister hukum nanti. Betul. Jadi ajang tali silaturahmi, Pak. Betul. Tali silaturahim itu penting. Mas Widi, ini kebetulan kita masih punya waktu 5 menit lagi karena kita dijadwalkannya sampai jam 11. Ada satu hal yang ingin saya ketahui lebih jauh dari Mas Widi. Mungkin belum terungkap juga tadi ya. Dan saya kira ini penting soal topik kita. Hambatan yang sekarang dialami dalam penegakan hukum di era COVID-19 ini atau tantangannya yang saya kira cukup besar ya, dan harapan-harapan ke depan itu apa saja Mas Widi yang mungkin bisa diberikan kepada pemirsa semuanya atau kita semua agar penegakan hukum kita semakin hari semakin baik ya di era apapun. Ini kebetulan COVID-19. Nanti ada lagi peristiwa yang lain kita tidak tahu, yang kita tidak harapkan, atau kembali keadaan semula. Harapan dan tantangan yang bisa masih disampaikan apa silakan. Ya, jadi gini, harapan saya Pak, selama COVID ini penegak hukumnya buat masyarakat ya nggak usah bikin masalah dulu deh. Oke. Cari duit yang benar, jaga kesehatan, itu aja dulu deh. Padahal gini loh Mas Widi, kalau saya nggak keliru, hanya pengacara itu justru kalau bisa semakin banyak masalah yang dibuat oleh masyarakat, sehingga lalu pengacara bisa berkiprah. Nah, kalau masyarakatnya jadi orang baik semua, mereka tidak ada lagi berbuat dosa ya. Ya semuanya baik-baik, aman. Kasihan dong pengacaranya itu. Gimana itu? Kan tidak selamanya ngurusin orang bermasalah, Pak. Oh gitu ya? Iya. Masih banyak lagi, misalnya Bapak bikin konsep bisnis melalui konsep hukum seperti apa. Oke. Itu kan sudah pekerjaan pengacara. Atau membantu pemerintah membuat regulasi-regulasi. Oke. Menjadi konsultan hukum di konsultan itu misalnya. Segala macam itu ya seperti itu. Jadi ya mungkin karena saya ya begitulah Pak jadinya ya. Ini kenapa tadi saya makin tinggi kan makin kalau bisa nggak usah ada pengadilan, semua damai, hidup tenang. Itu idealnya ya, masyarakat yang ideal. Kenapa tadi saya sampaikan? Karena saya dulu waktu saya kuliah di S1, saya kenal seorang pengacara, saya tidak sebutkan namanya. Ya waktu ngomong-ngomong santai itu sambil cerita-cerita yang lucu, saya sempat tanya, Om, apa sih doa yang paling sering diungkapkan, disampaikan oleh pengacara? Terus dia bilang sambil tertawa, ya berdoa semoga banyak masalah. Saya bilang, kenapa? Ya kalau banyak masalah kasus hukum misalnya kan kami bisa berkiprah. Dia bilang begitu ya, saya cuma tertawa saja. Tapi ternyata tidak kan. Maksudnya ya profesinya tidak hanya itu membela
berharap pada kasus membela orang yang punya masalah, tapi juga yang lainnya. Iya, benar Pak Rifki. Tapi mungkin ada benernya juga Pak. Sebetulnya yang saya kerjakan sebetulnya kan masalah orang nih Pak. Sebetulnya kan masalah, tapi bukan masalah dia berhadapan dengan hukum ya Pak. Masalahnya adalah dia pengen bisnis. Bisnis yang benar dan sesuai koridor hukum itu seperti apa, sehingga dia tidak terkena dampak hukum, masalah hukum. Sebetulnya kan itu masalah Pak. Dan kemudian kita kaji, kita bikin LO apa segala macam untuk menyelesaikan masalahnya yang itu, tapi bukan masalah berhadapan dengan aparat penegak hukum atau apa gitu. Mungkin kayak gitu, tapi emang sih saya konsepnya seperti itu, doa biar masyarakat nggak ada punya masalah. Gitu loh, itu. Terus habis itu kemarin juga ada beberapa klien yang datang ke tempat saya tolak Pak. Kenapa tolak? Alasannya apa? Misalnya kayak gini, dia punya utang di bank, dia tidak bisa bayar, tanahnya mau dilelang, segala macam. Banyak saya tolak Pak. Kayak kemarin datang ke leasing, banyak saya tolak. Saya bilang daripada kamu datang ke saya, bayar pengacara cuma untuk menunda, segala macam, lebih baik kamu bayar hutangmu. Kamu datang ke sana, ke pihak leasing, kamu datang ke pihak bank, kamu ngajukan permohonan penundaan utang, apa segala macam, kamu bawa duit, kamu bayar, daripada kamu bayar ke leasing, kurangi hutang. Dan orangnya setuju dengan yang disampaikan Mas Budi? Orangnya alhamdulillah setuju Pak. Oke. Saya selalu bilang, saya bukannya pengacara yang gelap mata ngarep banget duit kamu. Iya. Untuk menunda utang gitu. Tapi saya bilang, utang ini adalah kewajiban yang harus kamu bayar. Iya. Artinya kita ngasih edukasi seperti itu. Ya, Pak. Betul. Saya setuju itu. Itu bagus itu. Artinya profesi sebagai pengacara tidak hanya berarti menyelesaikan kasus secara berhadapan-hadapan dengan pihak lawan ya, atau di pengadilan misalnya. Tetapi juga memberikan pengarahan, saya kira, edukasi kepada masyarakat supaya mereka bisa tercerahkan. Seperti contoh kasus tadi saya kira menarik sekali. Kan bisa saja atau masih mengatakan, oh udah saya urusnya masalah itu. Iya, betul, bisa aja Pak. Ya, dan itu yang kita kesiankan orangnya itu kan, dia sudah punya masalah, terus tambah masalah lagi. Aja. Nambah masalah lagi. Betul. Nah, semoga tidak hanya Mas Widi, tapi juga pengacara-pengacara lain yang alumni Atmajaya juga berbuat yang sama ya. Dan untuk itu tadi wadah itu lalu menjadi satu hal yang saya kira diperlukan sekali untuk sekarang ini. Gitu, Mas Widi, apakah masih ada sesuatu yang mau disampaikan lagi? Silakan, kita sudah di penghujung acara ini. Iya, ini Pak, untuk Atmajaya Pak, banyak teman-teman di luar yang nggak ngerti, beranggapan konsep pendidikannya di sana adalah sesuai dengan agamanya Pak. Oh gitu. Iya. Oh, gitu. Nah, saya sendiri Muslim Pak. Saya kuliah di Atmajaya. Saya bilang ya bisa. Oke. Bulan puasa ya saya dikasih waktu yang longgar untuk berbuka puasa, dikasih saya waktu untuk beribadah, dikasih saya tempat boleh ada ruangan untuk beribadah. Saya bilang ya itu toleransi. Saya bilang jadi buat teman-teman yang mau ngambil kuliah di Atmajaya, jadi salah besar ketika kalian kadang berpikiran bahwa nanti betul. Ya. Agama. Ya. Itu tidak. Oke, baik Mas Widi. Saya kira seperti betul. Biasa. Saya kira betul Mas Widi. Nanti juga bisa minta bantuan, sampaikan kepada teman-teman semua bahwa Universitas Atmajaya untuk semua programnya, semuanya, S1, S2 itu kampus yang sangat toleran ya. Plural. Bukan eksklusif. Betul. Eksklusif artinya mengeluarkan yang lain-lain yang berbeda tapi inklusif. Sehingga bisa menerima siapa saja dengan baik. Nah, contohnya seperti Mas Widi sendiri. Saya kira banyak, tidak hanya Mas Widi, tapi beberapa yang lain. Dan pendidikannya ya pendidikan yang
ya sesuai dengan kurikulum, bukan pendidikan. Betul, betul. Ya, Coba kebanyakan kadang orang ada yang berpikiran seperti itu, ya, Pak. hanya nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, kebenaran, kerja keras, profesionalitas itu tetap dijunjung tinggi seperti atau itu kan dengan nilai universal. Kejujuran, nah di mana-mana itu sehingga itu menjadi ciri khas kita. Tapi kalau pendidikan berdasarkan agama saya kira tidak. Tidak, betul seperti itu. Seperti dengan logonya kan Pak, menerangi cahaya dalam kebaikan ya. Betul. Iya. Cahaya ini kan untuk semua orang. Kebenaran, kebaikan itu semua orang. Nah, yang diperjuangkan Mas Widi kan dengan penegakan hukum itu kan menerangi masyarakat sudah dilakukan. Lalu memperjuangkan kebenaran, keadilan sedang dilakukan dalam profesi sekarang itu kan luar biasa. Ya, insya Allah Pak. Oke. Baik Mas Widi dan para pemirsa sekalian yang berbahagia, saya kira kita semua sudah sama-sama menyimak bincang-bincang ini tadi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada Mas Widi yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua dengan topik yang tadi sudah disebutkan, yaitu penegakan hukum di era COVID-19. Mudah-mudahan penegakan hukum di tempat kita semakin baik. Nah, demikian juga dengan harapan kami bahwa pengacara atau penegak hukum umumnya alumni Atmajaya bisa berkiprah secara profesional di tengah masyarakat sehingga lalu masyarakat semakin baik, hukum semakin ditegakkan dan juga kita dari alma mater kita semakin banyak dikenal dan dicintai oleh semakin banyak orang. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Widi. Selamat berkarya, sehat senantiasa, dan sukses untuk di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mas Widi, sama-sama. Aku bangga bersama Atmajaya Yogyakarta.